Dia ngaku, oh gue nih seorang praktisi kebatinan, paranormal, kiai, ustadz, misalkan dia mengaku tersebut. Dia mengaku bisa melihat wujud asli jin. Wah, Allahu alam, nggak mungkin itu. Jadi Rasulullah punya jin korin yang benar-benar memang jin tersebut mengikuti apa ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, terus kalau orang awam seperti kita, jin korinnya seperti apa tabiatnya? Ya mengikuti karakter kita seperti itu. Jadi ada yang mengatakan, masuk jin bisa dimasukkan ke batu. Itu tadi analoginya. Api aja dari kecil bisa Nah besar. iya, gitu. ya, jin ya sama zatnya, dia bisa dikecilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi teman-teman, selamat datang di konten kami, selamat datang di channel kami. Masih dengan saya Irul bersama dengan Dr. Hasim Haq. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu jin, korin, dan khodam. Mungkin penyampaiannya langsung saja disampaikan oleh Dr. Hasim Haq. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi penjelasan tentang jin, apa itu jin di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Ada dikhususkan di surat jin, Allah mengkhususkan tentang apa itu jin. Seperti apa itu jin? Sifatnya jin seperti apa? Kita bisa membuka sendiri di dalam kitab Al-Quran, salah satunya di surat jin. Tapi di ayat-ayat lain Allah banyak menerangkan tentang jin. Di hadis-hadis Rasul menerangkan tentang jin banyak. Tapi yang paling sederhana, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, apa itu jin? Ya makhluk yang salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan terbuat dari api. Gitu. Kalau kita terbuat dari tanah, asal muasalnya, kalau jin terbuat dari api. Jadi makhluk yang Allah ciptakan terbuat dari api. Jadi kalau jin itu terbuat dari api nih dok, dia bisa mewujudkan dirinya apa tidak tuh dok? Bisa, karena asal muasal penciptaannya terbuat dari api. Setelah, ya sama seperti kita, asal muasal penciptaan kita terbuat dari tanah. Tapi kan setelah turun-temurun dari Nabi Adam, Hawa, udah nggak dari tanah lagi, tapi dari unsur saripati manusia. Ya maaf gitu, kalau bahasa kedokterannya disebut sperma. Itu kan asal muasalnya dulu terbuat dari api. Kalau kita asal muasal dulu, paling pertama penciptakan Nabi Adam terbuat dari tanah. Nah kalau jin sama setan nih dok, itu ada perbedaan atau memang dia-dia aja tuh dok? Nah, kalau mengenai jin itu setan atau bukan, setan termasuk jin atau enggak, nah ini pembahasan detailnya seperti ini. Dalam Al-Quran, khusus di dalam surat An-Nas, Allah menjelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di surat An-Nas ayat lain, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Apa itu? Setan. Setan itu bisa berbentuk dari golongan jin, bisa juga berbentuk dari golongan manusia. Jika ada jin kafir, jin yang berbuat kemusyrikan, jin yang berbuat kejahatan, bisa digolongkan setan. Tapi setan dari golongan jin. Sama seperti halnya manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang melakukan kezaliman bisa dikategorikan setan, tetapi dari golongan manusia. Makanya di Al-Quran disebut minal jin nati wan nas. Nah penjabarannya, bisa lebih panjang lagi nanti. Nah kalau kita nih dok, kadang suka ada yang bilang diketawain kuntilanak, terus ngeliat genderuwo, itu apakah pewujudan dari jin itu atau bagaimana? Nah, sedangkan yang sering kita lihat sehari-hari penampakan orang menyebut, wah ada setan kuntilanak tuh, wah ada setan genderuwo tuh, ada tuyul segala macam. Ya mereka dari golongan jin. Tetapi yang sering kita lihat sehari-hari, misalkan wujud kuntilanak, kemudian kita lihat wujud tuyul, kemudian kita lihat wujud genderuwo, itu bukan wujud asli jin.
tetapi wujud dari penjelmaan atau penampakan dia menjadi terlihat seperti kuntilanak, seperti perempuan, melihat perwujudannya seperti Gandariwo, berbulu misalkan. Kemudian kulitnya terlihat tebal. Kemudian kita lihat lagi penampakannya, penjelmaan seperti tuyul. Nah, kenapa bisa ada berbeda? Bisa disebut seperti kuntilanak, tuyul, banaspati, kemudian Gandariwo. Itu tergantung adat istiadat atau budaya suatu daerah tertentu. Jadi daerah tertentu, misalkan di Pulau Jawa, misalkan di Kalimantan, ya beda penampakan jin-jinnya. Bukan jin sebenarnya, bukan wujud sebenarnya, bukan wujud asli jin tersebut. Jadi ketika ada orang mengatakan bisa melihat jin, dia nggak lihat wujud aslinya. Dia melihat penjelmaan atau penampakan dari jin tersebut. Loh, kalau dia mengaku bisa melihat wujud jin sebenarnya, di dalam di Al-Quran, di hadis dikatakan dia mesti mengucapkan yang namanya syahadat kembali. Kalau dia muslim, dia ngaku, oh gue nih seorang praktisi kebatinan paranormal, kiai, ustadz, misalkan dia mengaku tersebut. Dia mengaku bisa melihat wujud asli jin. Wallahu alam, nggak mungkin itu. Karena di dalam syariat dikatakan barang siapa orang yang bisa melihat wujud jin, dia mesti mengucap syahadat. Jadi yang dilihat bukan wujud asli, tapi penampakan atau perwujudan penjelmaan dari jin tersebut yang sesuai adat dan istiadat dan sesuai dengan adat istiadat. Nah, kalau dia ada di Amerika, ya wujudnya bukan kuntilanak, orang pakai jas dia dong. Nah, iya, karena apa? Umumnya kan di sana terkenal apa? Pampir, nggak mungkin wujudnya pocong. Nggak takut orang Amerika ngeliat pocong. Karena wujudnya kan bukan begitu budaya mereka, gitu. Berarti jin itu tempatnya sebenarnya di mana tuh, Dok? Apakah... Nah, karena dia asal penciptaan dia terbuat dari api, implementasi dia dalam kehidupan tanda kutip dalam kehidupan jin, ya dia bisa dong berubah jadi apapun. Namanya api, berwujud, berbentuk, tapi kan nggak bisa kita pegang. Berwujud, berbentuk, kita cuma bisa merasakan. Berwujud, berbentuk, kita cuma bisa lihat, tapi nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita genggam. Jadi karena karakter penciptaan dia terbuat dari api, dia bisa berwujud seperti apapun. Makanya ada yang mengatakan, oh ini bisa dimasukkan ke dalam botol, bisa dimasukkan ke dalam batu cincin. Bisa kalau dia tahu ilmunya. Oh gitu. Wah, dalilnya di mana syarat? Wah, panjang lagi nanti kalau kita detail itu. Nanti kita bikin segmen khusus kalau untuk seperti itu. Siap. Berarti memang kalau siapa itu jin udah dijelaskan tadi, dan jin itu memang ada di mana-mana berarti gitu ya. Iya, karena di syariat dikatakan dia melihat engkau, maksudnya jin. Jin melihat kita dari tempat manapun yang kita nggak ketahui, tetapi kita sebagai manusia nggak bisa melihat keberadaan dia. Pertanyaannya, bisa nggak kita merasakan keberadaan dia? Ya bisa, ada ilmunya. Makanya tujuannya orang belajar ilmu kebatinan untuk merasakan hal-hal seperti itu. Firasat menjadi lebih tajam, merasa kita lebih tajam. Kita bisa merasakan kehadiran makhluk lain, khususnya jin. Oh gitu. Bisa. Iya. Nah, jadi itu teman-teman tentang jin. Nah, sekarang bagaimana kalau tentang Qorin? Nah, kalau Qorin di dalam Islam sendiri, agama kita di dalam syariat mengatakan Qorin itu adalah jin yang Allah ciptakan berbarengan dengan ditiupkannya kita punya ruh di dalam rahim ibu kita. Dalam kandungan gitu. Di dalam kandungan. Ketika dia brojol, nah itulah jin, dia punya jin pendamping atau yang disebut jin Qorin. Ada ulama yang berpendapat, ini hadis Rasul, bahwa jin Qorin yang paling setia, jin Qorin yang agamanya luar biasa, jin Qorin yang memang benar-benar mengikuti ajaran Islam, itu cuma jin Qorinnya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya jin Qorin yang benar-benar memang jin tersebut mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Terus kalau orang awam seperti kita, jin Qorinnya seperti apa tabiatnya? Ya mengikuti karakter kita. Kalau memang karakter kita baik, ya kita jin Qorin itu menjadi orang baik, menjadi jin yang baik gitu loh. Kalau karakter kita jahat, jin Qorinnya itu mengikuti karakter siapa yang dia dampingi.
Gitu. Berarti bisa dikatakan kembaran kita bukan itu? Bisa, tapi bedanya kembarannya sifatnya jin, perwujudannya jin, bukan kembaran yang sifat manusia. Tapi memang lebih tepatnya bukan disebut kembaran sih, tepatnya disebut korin, yaitu jin pendamping. Kenapa Allah menciptakan jin pendamping buat kita? Wallahu alam. Nanti ada pembahasan lagi yang lebih lanjut, kenapa mesti ada korin. Kalau kita jelaskan detail di sini, aduh, panjangan nanti. Nah, kalau korin itu kan dibilang sudah mendampingi kita dari sejak dalam kandungan nih, Dok. Kalau kita meninggal, apakah jin korin itu ikut meninggal, Dok? Enggak. Ada sebagian ulama, ada sebagian ahli-ahli kebatinan berpendapat nggak meninggal. Jin korin ini nggak meninggal. Ada juga yang berpendapat ya jin itu ya selesai tugasnya dia. Untuk mendampingi gitu lah. Makanya kita mesti mencari dalil-dalil detail. Tapi intinya bukan tersebut. Intinya adalah korin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jin pendamping kita. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara dia mendampinginya? Bagaimana nanti meninggal? Itu urusan Allah. Seperti kita di Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Enggak dikatakan wahai jin-jin yang tenang, enggak dikatakan begitu. Jadi Allah memanggilnya jiwa kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Allah enggak menyebutkan jin korin di situ. Jadi enggak ada pembahasan mendetail tentang jin korin itu yang mempengaruhi sifat kita. Iya, keimanan kita khususnya. Jadi nggak ada penjelasan khusus yang sangat mendetail tentang jin korin. Intinya jin korin adalah setiap manusia mempunyai jin pendamping yang disebut dengan jin korin. Gitu. Nah, kalau misalkan jin korin itu pendamping kita nih, Dok. Apakah bisa nih, Dok, kita melihat si korin itu nih di dalam diri kita nih? Bisa. Ada ilmu cara mempelajarinya. Salah satu yang pernah Anda bahas di konten sebelumnya, yaitu konten kedua, metode belajar ilmu kebatinan. Yang melalui pernapasan, kemudian konsentrasi tenaga dalam, bisa kita melihat bagaimana wujud dari jin korin kita. Gitu. Bagaimana, seperti apa sih? Tapi umumnya memang korin-korin itu wujudnya sama seperti wujud kita, seperti ini. Warnanya aja kulit yang berbeda. Begitu. Jadi warnanya nggak seperti warna manusia. Tetapi wujudnya ataupun adapun bentuknya sama seperti kita, seperti kembaran. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau tadi dokter sampaikan tuh, kalau kita mau lihat jin korin kita, bisa dilakukan dengan cara metode pembelajaran tadi. Tapi ingat, harus dengan adanya guru. Kalau mau tahu gimana metodenya, lihat video kita yang kedua. Gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Oke, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kalau untuk khodam itu gimana, Dok? Nah, khodam ini yang sering jadi bahan perdebatan di praktisi spiritual. Karena kadang-kadang namanya aliran kebatinan. Hikmah itu orang-orang yang mempelajari syariat, yang Anda sebutkan di konten pertama, yang iman, Islam, ihsan, pasti membutuhkan dalil. Ada nggak dalil ini khodam, kan gitu? Iya. Karena kalau jin ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis ada. Korin pun juga ada dalilnya dalam syariat. Pertanyaannya khodam ada nggak nih dalilnya? Nah gitu. Jadi begini, yang pernah Anda bahas di awal, bahwa yang namanya sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan akal pikiran atau tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, belum tentu itu tidak ada. Seperti zat Allah, tidak bisa kita lihat dengan panca indera, kemudian kita tidak bisa lihat dengan mata batin. Tetapi kita bisa merasakan wujud dari keberadaan tersebut dengan akal pikiran kita. Kita bisa menjangkaunya dengan akal pikiran kita. Makanya Allah mengatakan, jangan pikirkan tentang aku, pikirkan dengan penciptaanku. Gitu. Jadi kita nggak mesti mikirin zat Allah, bagaimana bentuknya, gimana wujudnya, gimana. Pikirin aja penciptaanku. Dan dengan kita memikirkan pencipta itu, mengantarkan kita kepada keimanan. Nah, khodam ini apa
analoginya dengan yang tadi Ane sebutkan. Karena khodam ini banyak pendapat. Ane punya guru. Ane punya guru, 2 guru mengatakan. Ane bertanya, khodam itu apa sih? Nih, guru Ane, 2 guru Ane menjawab sama. Kata guru Ane yang satu yang ahli hikmah, beliau mengatakan khodam itu adalah ayat yang menjadi ruh. Sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita amalkan, sesuatu yang kita wiridkan. Contoh kita mau wiridkan apa? Asmaul Husna. Contoh kita mau wiridkan apa? Satu ayat bacaan. Entah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas. Ayat tersebut menjadi ruh. Nah ini penjelasannya lebih bahaya lagi nih. Itu nanti ada penjelasan khusus lah. Kenapa khodam itu pengertiannya bisa disebut ayat menjadi ruh. Itu dua dokter punya guru, dua-duanya sama berpendapat seperti itu. Terus yang pendapat kedua adalah ada orang yang mengatakan khodam itu jin. Khodam itu pembantu tetapi wujudnya dia dari jin. Dari kalangan jin. Sama seperti kita manusia, kita punya khodam gitu loh. Ada punya pembantu, tapi ada punya pembantu yang sifatnya jasmani yaitu manusia. Nah, ada praktisi spiritual mengatakan khodam itu adalah jin. Jadi dia menggunakan tirakat khusus, dia mempunyai wiridan khusus, dia menghadirkan jin dan mau menjadi pendamping dia. Sebab apa? Dia mengamalkan sesuatu, dia mewiridkan sesuatu, dia mempunyai bacaan-bacaan tertentu, dia mempunyai wiridan tertentu, datanglah khodam jin tersebut. Gitu. Jadi ada 2 pendapat. Khodam itu adalah ayat yang menjadi ruh. Pendapat yang kedua adalah khodam itu adalah perwujudan dari jin yang berbentuk khodam. Fungsinya apa? Tergantung kita ngamalin ini fungsinya buat apa. Kita mengamalkan satu wiridan ini. Contoh misalnya kita membaca ya Qawiyu ya Matin dalam Asmaul Husna. Itu kan artinya yang sifatnya kuat-kuat. Ya Qawiyu Matin. Tujuannya untuk apa kita membaca itu? Wah supaya sehat misalkan, segala macam. Nah itu ada khodamnya. Nah ada yang mengatakan khodamnya itu ayat yang menjadi ruh. Bacaan wiridan kita Asmaul Husna tersebut menjadi ruh, menjadi satu bentuk yang disebut khodam. Penjabaran seperti apa? Nanti Anda bahas lebih detail. Karena ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Tapi yang kita bahas khodam yang sifatnya dari jin aja dah, yang lebih gampang dipahami. Berarti kalau khodam itu perwujudan dari jin nih dok. Kadang kan kita ngelihat suatu benda nih, wah ini khodamnya nih. Betul. Berarti dia bisa dimasukkan ke dalam suatu benda. Bisa, karena kan dia apa? Zatnya jin tersebut dia terbuat dari api. Kembali ke tadi. Iya, kembali ke tadi. Contoh kita membakar api nih, kita nyalain korek api, terus kan koreknya nyalanya cuma kecil tuh. Iya. Bisa nggak digedein? Bisa. Wadahnya bakar aja di kertas, jadi gede tuh apinya. Iya. Oh, mau gedein lagi? Ya bakar aja rumah sekalian. Apinya jadi lebih gede. Tetap namanya apa? Api. Iya. Lah iya, mau dikecilin bisa, mau digedein bisa. Wujudnya tetap api. Jadi pada saat kita mau kecilin, kita bisa masukin ke dalam botol. Kecilin aja seperti dia kecilan, seperti nyala korek api. Itu analoginya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan, masuk jin bisa dimasukkan ke batu. Itu tadi analoginya. Api aja dari kecil bisa besar iya. gitu. Ya, jin ya sama zatnya, dia bisa dikecilin. Tinggal gimana caranya, bisa nggak kita ngecilin? Ya cari wadahnya, belajar ilmunya. Gitu. Nah kalau untuk namanya sendiri kadang kan gini dok, kita punya benda klinik gitu misalkan atau kalau batu nih misalkan dimasukin khodam, oh ini namanya Ki siapa gitu. Nah iya. Terus umurnya sekian gitu. Nah iya, kalau itu lebih pada condong kebatinan yang sifatnya udah klinik. Jadi ada adat istiadat. Ada namanya yang tadi Ane bilang di konten yang kedua. Jadi metodenya bukan metode untuk sehari-hari, tapi metodenya lebih pada adat istiadat. Nah, sedangkan kalau dimasukkan misalkan ini ibaratnya nih, ini ada satu golok. Kita punya kemampuan yang tadi Ane bilang menguasai ilmu khodam. Dari pertama kita menguasai ilmu jin, kemudian kita mempelajari apa itu yang namanya korin, yang kedua kita mempelajari apa yang itu namanya khodam. Ya, yang paling sederhana aja lah, nggak usah ayat yang menjadi ruh, tapi khodam yang berbentuk dari jin.
Nah, kita mau wiridkan sesuatu. Kita baca sesuatu nih. Ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Tiba-tiba ada bangsa jin yang menyukai amalan kita itu. Nggak usah kita tarik untuk masuk ke sini, tiba-tiba dia masuk ke dalam sini. Oh, pertanyaannya, ini yang masuk ke dalam sini jin baik atau jin enggak? Itulah tujuan harus punya guru. Iya. Kalau jin, kita bisa lihat pelajarannya di Al-Quran. Kalau korin, kita bisa lihat dalilnya di syariat ada. Tapi kalau khodam, mesti dia punya guru. Kalau dia nggak punya guru, dia nggak kuat syariatnya, sesat. Ngaku-ngaku nanti dia, wah ini gue jin dari ini. Tujuannya seperti ini, ya udah kemana-mana dah. Gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan jin sudah dijelaskan, korin sudah dijelaskan, terlebih lagi khodam sudah dijelaskan. Mungkin konten ini udah cukup nih dok ya? Cukup, insyaallah cukup. Membahas tentang jin, khodam, dan korin. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan dok? Ya, tentang pembahasan kalau jin, yang tadi kesimpulannya jin, kita bisa menemukan literaturnya di mana, di Al-Quran ada, di buku-buku tentang jin banyak, korin pun juga sama. Tapi kalau khodam ada pembahasan khusus yang nggak semua orang bisa mempelajari, mesti dia punya guru. Jadi gitu teman-teman, apapun yang kita lakukan tetap harus ada gurunya dan pengawasnya gitu ya dok. Betul sekali. Ya mungkin itu teman-teman video kami pada konten ini. Ada baiknya teman-teman harus subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui setiap video-video yang kita update. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.